Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yaitu belalang dan ikan. Sementara 2 darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan di dalamnya terdapat sisi kelemahan. Peringkat hadis. Hadis ini sahih mauquf. Pengarang Bulughul Maram berkata, di dalamnya terdapat sisi kelemahan karena berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar. Ahmad berkata, ia seorang mungkar al-hadis. Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata, itu adalah hadis mauquf. Hadis ini dinilai sahih secara mauquf oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Qayyim. As-San'ani berkata, apabila telah ditetapkan bahwa hadis ini mauquf, maka ia mengambil hukum hadis marfu' karena perkataan sahabat. Telah dihalalkan bagi kami, diharamkan atas kami diperintahkan, dapat dijadikan dalil. Dan inilah yang telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar sebelumnya di At-Talkhis Al-Habir. Hal-hal penting dari hadis ini antara lain, 1. Diharamkannya darah yang mengalir dengan menyimpulkannya dari diperbolehkannya 2 darah yang disebutkan di dalam hadis. Pengecualian halalnya sebagian sesuatu adalah bukti haramnya yang tersisa dan dalil-dalil yang lain sudah jelas. 2. Diharamkannya bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai syariat. 3. Sesungguhnya hati dan limpa halal dan suci. 4. Bangkai belalang dan ikan adalah suci dan halal. Pengertian bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat manusia, melainkan mati begitu saja oleh salah satu sebab, baik karena hawa dingin, tenggelam atau yang lainnya. Adapun belalang yang mati karena obat pemusnah yang beracun, maka ia diharamkan karena di dalamnya terdapat racun yang mematikan yang diharamkan. Demikian pula bangkai ikan, kematiannya bukan akibat perbuatan manusia, melainkan mati begitu saja dan menjadi bangkai, baik karena terlempar oleh ombak, keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang tidak diakibatkan oleh ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa apabila ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun ikan yang mati yang disebabkan oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut, dengan zat beracun dan hal-hal yang mematikan, maka ia diharamkan, bukan karena ikannya, melainkan karena racun dari zat yang berbahaya itu. 5. Hadis ini adalah dalil bahwa apabila ikan dan belalang mati di air, maka tidak membuat air tersebut menjadi najis, baik air banyak ataupun sedikit. Sekalipun rasa, warna dan baunya berubah, maka perubahan tersebut bukan dengan sesuatu yang najis, melainkan dengan sesuatu yang suci. Ini adalah bentuk ungkapan hadis di dalam bab air.